Ini sepertinya nggak main-main. Pak Prabowo Subianto turun tangan soal pagar laut yang menjadi polemik di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang. Pak Prabowo Subianto sudah memerintahkan para stakeholdernya agar pagar tersebut dicabut. Keberadaan pagar itu telah membuat kegaduhan, menuai polemik, dan menjadi isu nasional. Merembet kemana-mana, sampai membawa-bawa proyek strategis nasional dan PIK 2 yang berada di wilayah tersebut. Dua proyek ini menjadi tertuduh biang kerok, biang keladi keberadaan pagar laut misterius itu. Memang ada sekelompok masyarakat yang melakukan pembelaan, berpendapat bahwa pagar laut itu memang hasil swadaya masyarakat. Tapi ya boleh-boleh saja ya berargumentasi atau melakukan pembelaan seperti itu. Tetapi yang jadi pertanyaan, masyarakat yang mana? Karena kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan yang beredar, terutama di media-media mainstream nih, banyak masyarakat nelayan yang mengeluh tentang keberadaan pagar sepanjang lebih dari 30 km itu. Jadi jika ada kelompok masyarakat yang mengaku bahwa ini adalah swadaya, apakah ini benar atau salah? Karena selain itu, untuk membuat pagar sepanjang lebih dari 30 km menggunakan bambu, ini tentu tidak memakan biaya yang sedikit, pasti biayanya banyak. Dan kalau ini hasil swadaya masyarakat, meskipun itu dilakukan secara bertahap, saya pikir juga rada-rada nggak masuk akal ya, rada-rada nggak masuk akal. Sehingga jika ada yang melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang menyampaikan itu, mungkin ia hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat sisi yang lain, sisi nelayan yang merasa dirugikan atas keberadaan pagar-pagar tersebut. Selain itu juga jelas apa yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui dinas terkait, juga pemerintah pusat melalui Dirjen Kementerian terkait, yang menyebutkan bahwa keberadaan pagar bambu di laut itu tidak seizin dan sepengetahuan instansi terkait. Sehingga kalau kita bisa katakan, kita simpulkan, memang keberadaan pagar-pagar tersebut ya liar. Boleh masyarakat memanfaatkan laut seperti nelayan untuk mencari ikan dan sebagainya, tetapi itu ada aturannya. Tidak serta-merta semaunya sendiri mengkapling-kapling laut, mempagar-pagar laut dengan dalih apapun untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan komersial. Langkah pemerintah yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dalam satu media nasional yang memerintahkan stakeholdernya untuk agar pagar itu dicabut, ini sudah tepat supaya polemik kegaduhan yang terjadi di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang ini tidak berkepanjangan. Kasihan masyarakat pesisir utara teradu domba oleh keadaan yang saat ini terjadi. Biarlah masyarakat pesisir utara ini hidup damai dengan cara-cara mereka yang selama ini sudah mereka lakukan tanpa ada campur tangan pihak-pihak lain yang memanfaatkan kondisi sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir utara tersebut. Sekali lagi, kalau ada pihak-pihak yang melakukan pembelaan terhadap keberadaan pagar
bambu sepanjang lebih dari 30 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini mungkin hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi yang lainnya. Karena di sini juga banyak para nelayan yang mengeluh dengan adanya pemagaran itu. Ini disampaikan di media-media mainstream nasional yang saya pikir media nasional juga tidak ngawur ya melakukan pemberitaan. Para pekerja media, teman-teman jurnalis di lapangan ini melakukan investigasi, melakukan wawancara dengan nelayan langsung, bukan kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai nelayan. Sehingga ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dan melakukan pembelaan terhadap pemagaran laut sepanjang lebih dari 30 km itu, sekali lagi mohon maaf, mungkin Anda panjenengan hanya melihat dari satu sisi saja, tidak melihat dari sisi yang lainnya. Terlepas ada tuduhan yang dilontarkan terhadap proyek besar, proyek raksasa yang berada tak jauh dari kawasan dipagarnya laut menggunakan bambu-bambu itu. Saya beropini bahwa sepakat jika bambu-bambu yang ditancapkan sepanjang 30 km di wilayah pesisir utara di laut Kabupaten Tangerang itu dicabut. Karena dengan dalih apapun, apakah itu swadaya masyarakat atau untuk penangkaran kerang hijau dan lain sebagainya, tapi nyatanya aktivitas pemagaran itu tidak berizin. Karena kita tahu siapapun, baik itu masyarakat, kelompok-kelompok tertentu atau pengusaha, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan menguasai lautan untuk kepentingannya sendiri tanpa seizin pemerintah. Sekali lagi, siapapun, baik itu masyarakat, kelompok-kelompok tertentu atau pengusaha, tidak dibolehkan menguasai lautan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya tanpa seizin pemerintah. Karena sekali lagi, laut ini ranahnya pemerintah, milik kita semua, milik kita bersama, milik seluruh rakyat Indonesia. Jangan dikuasai semena-mena untuk kepentingan sendiri. Dan kalau ada yang mengatakan ini adalah kepentingan masyarakat, masyarakat yang mana? Karena faktanya ada masyarakat nelayan, kelompok masyarakat nelayan yang merasa dirugikan dengan adanya pemagaran laut tersebut. Ini jelas ya. Sekali lagi, kalau ada kelompok-kelompok masyarakat, orang-orang yang berbicara di media sosial, melakukan pembelaan terhadap aktivitas pemagaran laut di Kabupaten Tangerang, saya pastikan ia hanya melihat dari satu sisi, tetapi tidak melihat dari sisi yang lain, di mana banyak para nelayan yang mengeluh dengan adanya pemagaran tersebut. Dengan adanya pemagaran tersebut. Dan ini jelas disampaikan di media-media mainstream, yang media-media mainstream itu melakukan investigasi, tidak asal memberitakan. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan Anda melakukan pembelaan terhadap aktivitas pemagaran laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Anda hanya melihat dari satu sisi,